like, comment, share. Jangan lupa di subscribe. Dadah! Mantap! Ular suci Pura Luhur Tanah Lot. Tanah Lot tidak hanya dikenal dengan Pura Luhur Tanah Lot yang berada tepat di atas karang di tengah laut yang membuat para wisatawan lokal dan mancanegara terpukau, namun juga terkenal dengan ular sucinya. Maka tak heran jika para wisatawan yang datang tidak hanya menikmati pemandangan namun juga melihat langsung keberadaan ular suci tersebut. Bagi masyarakat Pulau Dewata sudah tidak asing lagi. Ular dengan warna belang hitam putih atau polen tersebut dipercayai sebagai ular suci yang menjaga Pura Luhur Tanah Lot dan biasanya disebut Due. Keberadaan ular suci itu sendiri dapat disaksikan oleh para wisatawan dengan hanya menghaturkan dana punya sukarela di sebuah goa yang tentunya dijaga oleh seorang pawang ular. Di dalam goa bertuliskan ular suci atau holy snake. Di dalam goa bertuliskan ular suci tersebut, siapapun dapat menyaksikan bahkan menyentuh ular sejenis ular laut berekor pipih dengan nama ilmiah Bungarus candidus tersebut. Bungarus candidus sendiri merupakan ular sejenis ular berbisa dari suku Elapidae dan merupakan salah satu ular paling berbisa di dunia. Menurut cerita dari zaman dulu, bisa atau racun dari ular suci itu sangat mematikan, ungkap Jero Mangkuwati, pemangku di Pura Luhur Tanah Lot. Meskipun memiliki bisa mematikan, hingga saat ini Mangkuwati mengatakan jika tidak pernah ada orang yang digigit entah itu dari pawang ataupun wisatawan. Karena memang ular suci tersebut tidak akan menggigit selama dirinya merasa aman dan nyaman. Yang saya tahu dan saya dengar selama ini, hingga detik ini tidak pernah ada orang yang digigit oleh ular suci itu, meski katanya ular itu sangat berbisa. Siapapun yang digigit akan menemui ajalnya dengan sekejap, imbuhnya. Keyakinan bahwa bisa atau racun ular suwi tersebut sangat mematikan dikuatkan dengan sebuah cerita dari para leluhurnya terdahulu. Konon dulu orang suci pernah bertarung dengan seekor musang. Musang tersebut kemudian digigit oleh ular suci dan dalam beberapa saat musang itu pun telah melepuh. Ditambah lagi karena tidak pernah menggigit orang, maka tidak ada seorang pun yang tahu obat penawar jika tergigit oleh ular suci tersebut. Ular suci yang ada di Pura Luhur Tanah Lot itu dijelaskan bahwa ada dua, satu berwarna poleng hitam putih dan satu lagi berwarna abu-abu kehitaman. Kebanyakan yang berwarna poleng, tetapi kadang-kadang muncul berwarna belang abu-abu kebiruan. Katanya itu bisanya lebih mematikan lagi. Lebih lanjut, Jero Mangkuwati menceritakan jika menurut kepercayaan dan cerita agama, ular suci tersebut merupakan jelmaan dari selendang milik Dangyang Nirartet ketika menginjakkan kaki di pantai Tanah Lot. Ketika Dangyang Nirartet tiba di pantai Tanah Lot sekitar abad ke-14, beliau mendirikan Pasmanan dan bersemedi. Nah, ketika itu agar tidak ada gangguan, beliau kemudian merobek kain poleng yang beliau gunakan seukuran selendang. Dan selendang itulah berubah menjadi ular suci yang hingga saat ini dipercaya adalah sebagai penjaga Pura Luhur Tanah Lot. Terlebih lagi, Mangkuwati menuturkan jika sebelum tahun 1960-an, ular suci di Pura Tanah Lot itu berjumlah ratusan. Bahkan ketika puja wali, ular-ular tersebut akan meliuk-liuk di Pura Luhur Tanah Lot dengan bebas. Dan mereka sangat jinak. Jadi orang yang bersembahyang juga tidak takut, karena kalau kita tidak mengganggu ular itu, maka ular itu juga tidak akan mengganggu kita. Jadi kita bisa berdampingan, ujar Mangkuwati. Namun setelah para wisatawan semakin pesat, perlahan bahkan kini sudah sangat sulit menemukan ular suci berkeliaran di tempat dahulu kala. Dan tak jarang Mangkuwati melihat ada ular suci yang merenggang nyawa.
Terakhir saya lihat ada ular suci yang mati lemas di pagar pura. Berkurangnya populasi ular suci di Pura Tanah Lot diyakini karena eksploitasi terhadap ular suci yang dimanfaatkan untuk bisnis. Dulu ular banyak dan gampang untuk dipertontonkan kepada pengunjung. Sekarang sudah sedikit, jadi ular suci dicari-cari untuk dapat diperlihatkan kepada pengunjung. Kata dia, kesucian ular tersebut telah terkikis oleh kepentingan bisnis, sehingga kini populasi ular berkurang. Hal ini tentu saja menjadi pro dan kontra. Tidak tahu nanti kalau ular suci benar-benar sudah tak ada lagi. Jadi serba salah di sini. Soalnya semua sama-sama cari makan, ugarnya. Demikianlah asal-usul ular suci Pura Luhur Tanah Lot.